Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Ya. Bab 369-372. Terburu-buru dan jual bahan obat Anda secara langsung. Selama Anda bisa mendapatkan pengakuan, itu sangat berharga. Li Fugui melihatnya. Setidaknya ada beberapa ribu orang di tempat tersebut, tetapi panggung cepat di tengah tidak besar. Yang paling penting adalah Li Fugui tidak berniat melakukan ini kecuali jika benar-benar diperlukan. Lagi pula, biaya untuk melakukannya biasanya tidak tinggi. Setelah memikirkannya, Li Fugui memutuskan untuk mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dan jika memang tidak ada cara, dia akan mempertimbangkan metode ini. Sekitar 1 jam kemudian, upacara pembukaan konferensi perdagangan pengobatan China akhirnya dimulai. Li Fugui melihat beberapa perwakilan keluarga besar di Qingzhou naik ke atas panggung untuk memperkenalkan aturan dan penawaran pasokan bahan obat tahun ini. Pada saat yang sama, ia juga fokus pada khasiat dan keunggulan bahan obatnya sendiri. Namun, Li Fugui juga memperhatikan bahwa bahan obat dari 4 keluarga besar ini memang sangat bagus, dan mereka mungkin memiliki metode kultivasi sendiri, karena tanpa kecuali, 4 keluarga besar ini dapat memasok bahan obat lebih dari 500 tahun. Ini jauh lebih hebat daripada Li Fugui saat ini. Tentunya persediaan bahan jamu pada tahun ini sangat terbatas sehingga menyebabkan harga satuan sendiri melangit jika ingin membeli bahan jamu pada tahun ini. Namun, bahkan bahan obat umum dimulai pada 1950-an, yang cukup bagus. Bisakah semua orang membayar harga semahal itu? Li Fugui melihat setengahnya, dan bertanya dengan sangat ragu. Pria botak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Ini khusus untuk rumah sakit top, hanya mereka yang mampu membelinya, dan hanya pelanggan mereka yang mampu membelinya." Kota Qingzhou memiliki beberapa bahan obat yang lebih rendah untuk dibeli. Ini akan sampai besok, dan besok adalah waktu untuk dimulainya secara resmi konferensi bahan obat. Baru saat itulah Li Fugui merasa lega, dan dia memutuskan untuk melihatnya besok. Lagi pula, bahan obat yang akan dia jual di konferensi pengobatan Tiongkok adalah untuk pelanggan kelas bawah. Dia perlu melihat bahan obat orang lain sebelum dia dapat memiliki posisi yang jelas dari bahan obatnya sendiri. 3 jam kemudian, upacara pembukaan konferensi pengobatan China akhirnya berakhir. Li Fugui mendapat banyak informasi berguna dari pria botak paruh baya. Ketika mereka berpisah, pihak lain membujuk, "Saudaraku, saudara menasihati Anda, jual saja bahan obat, Anda tidak memiliki kesempatan ini, kami di sini membeli obat materi, Anda tidak dapat membuat kesalahan, jika tidak, mengapa mereka sangat menyambut kami?" Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, lalu pergi bersama Su Qing. Setelah meninggalkan pusat konferensi, Li Fugui meminta Su Qing untuk kembali ke hotel terlebih dahulu, dan dia sendiri menunggu semua orang di pusat konferensi pergi sebelum kembali. "Halo, upacara pembukaan konferensi pengobatan Tiongkok telah berakhir, dan konferensi akan secara resmi dimulai besok. Silakan kembali besok, staf." Layanan yang berdiri di luar menghentikan Li Fugui dan menjelaskan. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya ingin melihat penyelenggara. Dapatkah Anda mengatur pertemuan dengan saya, staf?" Layanan memandang Li Fugui seolah-olah melihat orang bodoh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sopan, "Maaf, saya tidak bisa melakukan ini, silakan kembali besok." Li Fugui sedikit mengangguk, dia tidak peduli, berbalik dan berjalan menuruni tangga. Pada saat ini, Li Fugui merasakan telepon di saku celananya bergetar, dan dia langsung memikirkan gadis muda dan cantik yang dia temui di pesawat memikirkannya. Hati Li Fugui sakit, Zong bergerak dan segera mengeluarkan telepon. Karena gadis itu adalah penduduk asli kota Qingzhou, mungkin keluarganya menjual bahan obat,
Jadi tanyakan kepada pihak lain, mungkin Anda bisa mendapatkan cara yang lebih langsung. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan melihat ke bawah. Benar saja, itu adalah pesan lain dari gadis muda dan cantik itu. Saudaraku, apakah kamu akan pergi? Di mana kamu sekarang? Li Fugui tersenyum, mengetik dengan cepat, dan membalas pesan, aku di luar pusat konferensi sekarang. Ah, kalau begitu tunggu aku akan segera keluar, pastikan untuk menunggu saya. Oke. Li Fugui meletakkan teleponnya, melihat ke atas dan melihat sekeliling. Dan setelah sekitar 3 menit, dia melihat 2 wanita cantik dengan pakaian modis keluar dari pusat konferensi di atas tangga. Gadis itu sedang berjalan cepat ke bawah. Kakak, aku di sini. Langkah-langkah di pusat konferensi sangat panjang, dan kedua gadis cantik itu kehabisan napas di tengah jalan. Salah satu gadis cantik melepas topinya dan berteriak pada Li Fugui. Li Fugui berbalik dan berjalan, menilai kedua gadis cantik itu, dan bertanya, mengapa kamu keluar sekarang? Selain gadis cantik yang dikenal Li Fugui, gadis cantik lain juga menatapnya, dan tidak malu sama sekali, dengan mata yang sangat panas dan langsung. Yu Jianjia tersipu dan berkata, saudaraku, aku baru saja mencarimu di dalam, tetapi aku tidak dapat menemukanmu. Hai, senang bertemu denganmu, namaku Wei Qingting. Gadis cantik lainnya menawarkan tangannya, dengan murah hati. Perkenalan. Li Fugui tidak terbiasa, jadi dia mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, namaku Li Fugui. Li Fugui, mengapa nama? Ini sangat kuno. Wei Qingting mengeluh. Li Fugui tidak keberatan, dia hanya tersenyum. Yu Jianjia khawatir Li Fugui akan marah, jadi dia dengan cepat berkata, Qingting, berhenti bicara omong kosong. Terlalu tidak sopan untuk mengolok-olok nama seseorang. Lupakan saudara perempuan. Lebih baik aku pergi, aku menang. Hei, Qingting, jangan pergi. Yu Jianjia buru-buru mengulurkan tangannya untuk menariknya. Tetapi melihat ekspresi buruk di wajah Wei Qingting ketika aku tertawa, aku menyadari bahwa saya telah dibodohi, dan wajah saya berubah menjadi merah seperti apel. Li Fugui sedikit tersenyum, berpura-pura tidak melihat pemandangan ini, dan ketika keduanya berhenti berbicara, dia menunjuk ke pusat konferensi dan bertanya, saya ingin menjual bahan obat, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara melamar. Anda adalah penduduk setempat. Saya ingin bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu? Jual bahan obat, kakak? Apakah Anda di sini untuk menjual bahan obat? Wei Qingting bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, saya ingin mendapatkan lebih banyak persetujuan orang untuk bahan obat yang saya kembangkan sendiri. Wei Qingting mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu kamu cukup berani dan berani datang ke sini untuk menjual bahan obat, jika Anda memberitahu keamanan, kemungkinan besar itu akan membuat Anda pingsan, dan umumnya, tidak ada yang mau membantu Anda kecuali ada jaminan. Sungguh, meskipun Li Fugui sudah menebak hasilnya, melihat gadis bernama Wei Qingting ini berbicara begitu jelas, saya pasti akan kecewa. Melihat hal ini, Yu Jianjia tidak tahan untuk mengatakan, saudaraku, sebenarnya ada cara lain, yaitu untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga besar. Qingting, kamu dapat membantu sekelompok saudara, bukan? Saat berbicara, Yu Jianjia mengedipkan mata pada Wei Qingting. Wei Qingting berkata dengan enggan, ya, saya dapat membantu Anda, adik, mengapa Anda tidak berterima kasih kepada kami? Li Fugui berencana untuk pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Dia berkata dengan ragu-ragu, saya mendengar orang mengatakan bahwa jika Anda ingin menjual bahan obat sendiri, Anda harus mendapatkan persetujuan dari salah satu dari 4 keluarga Wang Xiwei. Nama belakang Anda adalah Wei. Jadi Anda pasti dari keluarga Wei, bukan? Wei Qingting terkikik sambil tersenyum. Dia berkata,
Adik laki-laki, kamu tidak terlalu bodoh. Itu benar. Saya dari keluarga Wei. Pernahkah Anda melihatnya? Namanya Yu Jianjia, tapi dia adalah permata di telapak tangan keluarga Yu Qingting. Jangan main-main. Apa yang menarik? Bukan. Wajah Yu Jianjia memerah lagi, dan kilatan kegugupan dan kekhawatiran melintas di matanya. Secara alami khawatir dia dan Wei Qingting memiliki terlalu banyak latar belakang, yang akan menyebabkan Li Fugui mengubah sikapnya terhadap mereka. Namun, Li Fugui tidak memiliki ide ini. Sebaliknya, dia berkata dengan gembira, "Bagus, bisakah Anda membantu saya?" Setelah mengatakan ini, wajah Li Fugui menjadi panas, memikirkan berapa banyak orang yang telah dia siksa oleh Dr. Agung Li, setelah melalui hidup dan mati. Sekarang di kota Qingzhou yang asing, dia telah direduksi ke titik di mana dia harus bergantung pada dua gadis kecil. Wei Qingting tersenyum ambigu dan berkata, "Adik laki-laki, lihat Jianjia kami yang tersipu ketika kami melihatmu. Jika kamu berjanji untuk bersama kami dari awal sampai akhir, kami pasti akan membantu dengan ini, Yu." Jianjia menginjak kakinya, memerah ke pangkal lehernya, dan bukannya melihat Li Fugui, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudaraku, biarkan aku membawamu untuk melihat kakekku, jika dia adalah biji matanya." Lalu orang yang dia selamatkan hari itu bukan orang tua dari keluarga Yu. Ada kebetulan seperti itu di dunia, lebih besar dari dan yang paling penting, lelaki tua terhormat dari keluarga Yu sebenarnya duduk di kelas ekonomi. Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Li Fugui sedikit bingung, dia hanya merasa karakternya sedikit bertentangan dengan langit. Tentu saja, memikirkannya, ini sama sekali tidak memengaruhi suasana hati Li Fugui yang baik. Lagi pula, masalah yang mengganggunya sepanjang hari akhirnya terselesaikan. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, kekurangannya adalah kesempatan. Selama dia bisa memanfaatkan kesempatan seperti itu, dia percaya bahwa bahan obatnya akan mampu menaklukkan semua orang. "Adik laki-laki, ikutlah dengan kami." Wei Qingting memiliki kepribadian yang ekstrovert dan lincah. Pada saat ini, dia melirik Li Fugui dengan ambigu, dan kemudian memimpin Yu Jianjia ke depan, menuju ke pusat konferensi. Li Fugui mengikuti di belakang, dan kali ini staf layanan hanya meliriknya, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, membiarkannya berjalan ke pusat konferensi dengan angkuh. Saat ini, tidak ada seorang pun di pusat konferensi, tetapi Yu Jianjia dan Wei Qingting membawa Li Fugui ke lantai 2. Baru pada saat itulah Li Fugui menemukan bahwa pusat konferensi sebenarnya memiliki 2 lantai. Di koridor di lantai 2, ada banyak pengawal. Yu Jianjia menjulurkan lidahnya, dan berkata dengan agak malu, "Saudaraku, aku salah, sekarang hanya kita yang bisa masuk. Setelah aku memberitahu kakek, kamu bisa masuk." "Tidak apa-apa, aku mengerti, kamu masuk dulu." Li Fugui tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Masalah terbesar telah dipecahkan, dan tentu saja Li Fugui tidak akan keberatan dengan detail sampingan ini. Lagi pula, dia datang ke sini untuk menjual bahan obat. Semakin baik Anda mendapatkan bantuan gadis cantik, 2 per 2, semakin merugikan kepentingan keluarga besar dan kecil di kota Qingzhou ini. Seperti kata pepatah, memblokir cara orang menghasilkan uang seperti membunuh orang tua mereka. Jadi Li Fugui sebenarnya siap menyinggung sejumlah besar pengusaha lokal di kota Qingzhou. Dibandingkan dengan ini, masalah di depanku bukanlah masalah besar. Wajah halus Yu Jianjia penuh dengan permintaan maaf. Lalu dia berjalan ke koridor bersama Wei Qingting. Setelah pengawal di koridor melihat kedua wanita tersebut, mereka tidak bereaksi sama sekali, dan tidak menghalangi jalan, sehingga kedua wanita tersebut dengan cepat menghilang di ujung koridor. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, berdiri di luar, menenangkan diri, dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 1 jam kemudian.
Hati Li Fugui tenggelam. Setelah sekian lama, Yu Jianjia dan Wei Qingting belum juga keluar. Mungkinkah ini kecelakaan? Tepat ketika Li Fugui merasa bahwa rencana untuk menjual bahan obat dalam konferensi pengobatan tradisional Tiongkok melalui metode normal telah gagal total, Yu Jianjia dan Wei Qingting tiba-tiba habis. Li Fugui berbalik, dan ketika dia melihat mereka berdua, sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Saudaraku, kamu bisa masuk sekarang. Kakek ingin melihatmu." Yu Jianjia berteriak gembira. Dia berlari sedikit cemas, sehingga wajah kecilnya memerah. Wei Qingting juga tersenyum dan berteriak, "Kakekku ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu juga." "Bagus. Terima kasih." Li Fugui merasa lega. Sepertinya tidak perlu langsung membuat tuan rumah kewalahan. Bergegas ke atas panggung di depan puluhan ribu orang. Wang Po menjual melon, menjual dirinya sendiri dan membual. Berhenti, Li Fugui berjalan ke tepi koridor. Salah satu pengawal menatapnya dengan waspada dan memerintahkannya untuk berhenti. Salah satu pengawal berkata, "Tolong bekerja sama dengan pencarian tubuh kita." "Oke." Li Fugui sedikit mengangguk, membuka tangannya, dan membiarkan keduanya mencari dengan hati-hati, di dalam dan di luar tubuh lagi. "Oke, kamu bisa masuk." Setelah menggeledah tubuh, kedua pengawal itu menyingkir dan membiarkan mereka pergi. Li Fugui mengikuti Yu Jianjia dan Wei Qingting dan berjalan masuk. Setelah berjalan masuk, Li Fugui menemukan bahwa ada kamar satu demi satu di kedua sisi koridor berisik, sepertinya sedang memperdebatkan sesuatu. Setelah mencapai ujung koridor, dia berbelok di sudut, dan sebuah kantor besar setinggi langit-langit muncul di depannya. Suara-suara berisik itu juga menghilang. Dua pengawal berdiri di depan pintu, dan ketika mereka melihat Li Fugui, mereka menghentikannya dan mengatakan akan melakukan penggeledahan tubuh. Li Fugui sedikit mengernyit, tetapi masih membuka tangannya dengan kooperatif. "Tidak perlu, teman kecil ini adalah penyelamat orang tua itu. Aku percaya dia tidak akan pernah membunuh orang tua itu. Silakan masuk, teman kecil." Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar dari kantor. Li Fugui segera mengenali bahwa suara itu memang lelaki tua yang mengalami serangan jantung di pesawat. Setelah menerima perintah, kedua pengawal itu menyingkir dan memberi isyarat mengundang. Ketika Li Fugui masuk ke kantor, dia melihat 4 sofa di samping jendela dari lantai ke langit-langit, membentuk persegi. Dua lelaki tua sedang duduk di setiap sofa, mengobrol dengan ramah. "Penyelamat lelaki tua itu ada di sini, teman kecil, silakan duduk." Tuan Yu tersenyum dan menunjuk ke sofa di sebelahnya. Baik Yu Jianjia dan Wei Qingting mengedipkan mata pada Li Fugui, lalu duduk di depan orang tua mereka. "Nak, aku telah bertemu dengan Pak Tua Yu, dan Pak Tua Wei." Li Fugui berjalan ke arahnya, memberi hormat, lalu duduk tanpa rendah hati atau sombong. Tuan Wei terlihat kaya dan tampan, seperti Buddha Maitreya. Pada saat ini, dia memandang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "Dengarkan cucuku, apakah kamu di sini untuk menjual bahan obat?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan tersenyum, "Ya. Saya di sini untuk menjual bahan obat. Saya mendengar bahwa jika Anda ingin menjual bahan obat pada konferensi TCM di kota Qingzhou, Anda harus mendapatkan persetujuan dari salah satu dari 4 keluarga besar. Dalam keputusasaan, saya meminta bantuan cucu kedua Anda. Saya harap tetua kedua tidak peduli dengan anak laki-laki itu benar. Bahkan jika para tetua tidak mengatakan apa-apa, Li Fugui juga tahu bahwa mengambil jalan pintas ini pasti akan membuat orang jijik, dan rasanya seperti mengancam untuk membalas budi. Tuan Yu membelai janggutnya dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, teman kecil, kamu bisa mengeluarkan bahan obat yang akan kamu jual. Jika memungkinkan, keluarga Yu saya bersedia membuka pintu kenyamanan." Li Fugui tidak munafik. Itulah yang dia tunggu. Kesempatan. Jadi setelah mendengar kalimat ini, tanpa ragu,
Dia mengeluarkan saku yang tersembunyi di lapisan bajunya. Kantungnya adalah kantong plastik yang sangat biasa, yang tampak tidak pada tempatnya di lingkungan kelas atas dan mewah. Tuan Yu dan Tuan Wei saling memandang, dan mereka berdua menunjukkan ekspresi ketertarikan. Kantong bahan obat Li Fugui sangat sederhana, namun, Li Fugui terlihat sangat percaya diri. Jadi bahan obat apa yang terkandung dalam kantong plastik sederhana milik Li Fugui? Saat Li Fugui membuka tasnya, aroma obat bercampur bau tanah mulai meresap ke dalam ruangan. Di saat yang sama, bahan obat di dalam tas juga terpapar ke beberapa pasang mata. Ginseng, serigala hitam, danggui, baik Tuan Yu dan Tuan Wei ahli dalam bahan obat yang telah mereka cicipi dan olah tidak diketahui, sehingga mereka langsung mengenali bahan obat yang dibawa Li Fugui. Bagus, ini adalah bahan obat kelas atas yang disiapkan oleh Li Fugui. Menurut rencana awalnya, dia awalnya berencana untuk menunggu sampai konferensi eliksir dimulai sebelum mengeluarkan bahan obat ini. Namun, aturan konferensi pengobatan Tiongkok mengganggu rencananya, memaksanya untuk mengeluarkan bahan obat ini terlebih dahulu, yang tujuannya tentu saja untuk menenangkan kedua lelaki tua itu. Bahkan, efeknya juga jelas, teman kecil, jika saya tidak salah, ginseng liar di tangan saya seharusnya adalah ginseng liar, dilihat dari usianya, seharusnya berumur 300 tahun, mata Tuan Tua Yu bersinar terang, dengan hati-hati memeriksa ginseng di tangannya. Dia kagum, dan berkata, aneh, sangat aneh. Tuan Wei juga terkejut dan berkata, Wolfberry hitam dan Angelica juga liar, dan usia mereka juga 300 tahun. Li Fugui segera merasa kurang gugup. Nah, selama kedua lelaki tua ini mengetahui barangnya, yang paling dia khawatirkan adalah kedua lelaki tua ini sama sekali tidak tahu barangnya. Kalian berdua orang tua, apakah menurutmu bahan obat yang aku bawa bisa jatuh ke matamu? Li Fugui bertanya lagi. Pertanyaan ini penting. Karena dua tuan jawaban sang putra secara langsung menentukan nilai bahan obat Li Fugui. Tuan Yu menyipitkan matanya, dan setelah beberapa saat perlahan berkata, bahan obat ini sangat bagus, bisa dianggap berharga, tapi saya punya beberapa pertanyaan, dan saya harap teman kecil saya bisa menjawabnya untuk saya. Li Fugui berkata dengan cepat. Tanyakan saja pada lelaki tua itu, bocah itu akan tahu segalanya dan berbicara tanpa henti. Lelaki tua itu menunjuk ke ginseng liar berusia 300 tahun dan bertanya, tanpa kecuali, ginseng liar yang terkenal dan berharga hampir semuanya datang dari timur laut. Saya melihat bahwa ginseng gunung Anda tidak diproduksi di timur laut, tetapi semua orang tahu bahwa di Cina, ginseng tidak dapat bertahan di selatan. Li Fugui terkejut, lalu muncul rasa kagum. Seperti yang diharapkan dari kemudi 4 keluarga besar di kota Qingzhou, yang merupakan basis penanaman bahan obat Tiongkok, penglihatan mereka benar-benar luar biasa, dan bisa dikatakan tepat sasaran. Li Fugui berkata tanpa ragu, kalian berdua orang tua, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya dari selatan dan belum pernah ke utara. Jadi bahan obat ini sebenarnya diproduksi di selatan. Mungkin, pria tua itu membuka matanya lebar-lebar dan bertanya serempak. Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata dengan tulus, apa gunanya berbohong padaku di depan dua orang tua laki-laki apalagi? Saya apakah benar orang yang datang untuk menjual bahan obat? Anda hanya perlu pergi ke tempat saya untuk pemeriksaan lapangan. Dan kemudian Anda akan tahu, Tuan Yu memikirkan kemungkinan. Saat berikutnya, dia menatap Li Fugui dengan mata berapi-api, dan bertanya, teman kecil, kamu harus memiliki teknik pengasuhan khusus. Bisakah kamu membeli teknik pengasuhan ini untukku? Jangan khawatir, harganya pasti akan memuaskanmu. Keluarga Wei saya bersedia membayar 2 kali lipat dari keluarga saya, selama Anda menjual metode kultivasi ini kepada keluarga Wei saya. Tuan Wei juga berbicara, tidak mau kalah. Tuan Yu kesal.
dan dia meniup janggutnya dan menatap dan berkata, "Orang tua Wei, kamu bersaing dengan jahat. Apakah kamu tahu itu?" Tuan Wei mencibir, dan berkata, "Bagaimana seseorang bisa menjual metode yang begitu penting? Begitu Anda ingin menjualnya, maka itu adalah harta yang tak ternilai. Bahkan jika Anda bangkrut dan mengambilnya, itu masih layak. Mungkinkah Anda, Pak Tua, masih ingin menjadi sederhana? Kalau begitu katakan padaku, ada apa dengan kata-kataku?" Yu Jianjia dan Wei Qingting melihat kakek mereka mulai bertengkar, dan kedua gadis cantik itu tercengang. Li Fugui memanfaatkan lereng untuk menuruni keledai, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kata-kata Tuan Tua Wei benar. Metode ini adalah rahasia yang tidak dapat diwariskan, dan tidak boleh dibocorkan. Jadi dua orang tua teman-teman, maaf, saya hanya menjual bahan obat." Pak Tua Yu sedikit kecewa, tapi dia tidak terlalu terjerat. Lagi pula, jawaban Li Fugui bisa saja sudah dipikirkan sejak lama. Tuan Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Nah, berapa banyak ginseng yang Anda miliki? Berapa banyak yang diinginkan keluarga Yu kami? Harganya bisa dinegosiasikan. Jangan khawatir, itu pasti harga yang masuk akal." Wei menunjuk ke Angelica dan ginseng. Hei Gouqi berkata, "Kemudian keluarga Wei kami menginginkan dua barang ini, dan kami menginginkan sebanyak yang Anda inginkan, dan harganya benar-benar adil." Tuan Yu tidak senang, dan berkata, "Ada 3 item di sini, masing-masing dari kita sama, dan item terakhir adalah setengah dari setiap orang. Tidak adil bagi satu keluarga untuk memiliki 2 bagian." Li Fugui sangat gembira. Jika keluarga Yu dan keluarga Wei bisa memesan untuk membeli bahan obat kelas atas ini, tidak masalah apakah dia pergi ke konferensi pengobatan Tiongkok untuk mempromosikannya atau tidak. Lagi pula, bahan obat semacam ini hanya terjangkau oleh sekelompok kecil orang. Belum lagi metode pembelian semacam ini, Li Fugui merasa jika itu adalah rumah sakit atau keluarga dengan kekuatan dan sumber keuangan rata-rata, Li Fugui akan dapat membuat pihak lain bangkrut hanya dengan menjual bahan obat. Terlebih lagi, Li Fugui sebenarnya memiliki tanaman obat terbaik yang telah dia tanam selama ini di dadanya. Hanya saja Li Fugui tidak ingin keluarga Wei dan keluarga Yu menganggapnya sebagai ancaman, jadi dia tidak berencana untuk mengeluarkannya. "Kalian berdua, kalian bisa menunggu sebentar. Nyatanya, nilai bahan obat ini lebih dari itu." Li Fugui tiba-tiba berkata, menghentikan perselisihan antara kedua lelaki tua itu. Benar saja, setelah mendengar kalimat ini, rasa ingin tahu muncul di wajah kedua lelaki tua itu lagi, dan kemudian lelaki tua Wei bertanya sambil tersenyum, "Anak laki-laki, mengapa menyembunyikannya? Mari kita selesaikan semuanya sekaligus." Fugui tersenyum sedikit. Mengambil teko di atas meja kopi, lalu menuangkan teh langsung ke 3 herba di dalam kantong plastik di atas meja. Tindakan ini segera menarik perhatian kedua lelaki tua itu, serta Yu Jianjia dan Wei Qingting. Tidak ada yang bisa menebak mengapa Li Fugui melakukan ini. Saat teh membasahi ketiga herba, dalam sekejap, pancaran aneh terpancar dari ketiga herba dan pada saat yang sama, aroma menyegarkan masuk ke lubang hidung. Saya menarik napas dalam-dalam dan merasa segar kembali. Kelelahan hari itu terasa tersapu dalam sekejap. "Ini adalah ramuannya. Ini ramuannya." Tuan Yu dan Tuan Wei tiba-tiba berdiri. Kedua lelaki tua itu memandang Li Fugui dengan kaget, dan kemudian melihat bahan obat di atas meja. Mereka merasa sangat tidak bisa dipercaya dan memiliki perasaan tidak nyata yang kuat. Bahan obat yang dibawa Li Fugui semuanya obat mujarab. Yang paling penting adalah ramuan ini dibudidayakan oleh Li Fugui sendiri. Bagaimana ini mungkin? Tuan Yu kehabisan napas, menatap Li Fugui, dan bertanya, "Teman kecil, saya punya pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan ini sangat penting. Saya harap Anda tidak akan pernah menyembunyikan apapun." Li Fugui, dia berkata dengan tenang. "Kamu hanya perlu bertanya." Pak Tua Yu bertanya kata demi kata,
apakah kamu benar-benar orang yang mengolah obat mujarab ini? Di bawah tatapan Pak Tua Yu dan Pak Tua Wei, Li Fugui tersenyum dengan tenang dan berkata, itu wajar. Jika Anda tidak percaya, tidak masalah. Yang saya inginkan hanyalah kesempatan untuk menjualnya di konferensi inspeksi bahan obat China. Siapa bilang kita tidak menginginkannya lagi, Tuan Wei buru. Buru buka mulutmu. Tuan Yu juga buru-buru berkata, bahan obat ini tidak boleh dijual di konferensi pengobatan Tiongkok. Li Fugui sedikit terkejut, dan kemudian bertanya dengan ragu, mengapa? Tuan Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, teman kecil, apa alasannya? Tapi obat mujarab, kecuali orang dalam yang mengetahui barangnya, jika Anda menawarkan harga obat mujarab, apakah menurut Anda orang-orang itu mampu membelinya? Jika Anda menjualnya dengan harga biasa, bukankah itu membuang-buang uang dan kerugian besar, Li? Fugui, saya berpikir bahwa meskipun tidak mudah mengolah bahan obat ini, itu tidak terlalu sulit, bahkan jika dijual sebagai bahan obat biasa, tahunnya masih panjang, ada, dan tidak boleh ada kerugian. Namun, Li Fugui secara alami tidak akan mengatakan kata-kata ini. Bagaimanapun juga, pemikirannya pada awalnya sama dengan pemikiran kedua lelaki tua itu. Konferensi biasa menjual bahan obat biasa yang dapat mereka kembangkan secara berkelompok. Apa yang dikatakan kedua lelaki tua itu benar, tapi aku mengolah bahan obat untuk dijual. Li Fugui berkedip, terlihat sangat malu. Kedua lelaki tua itu tidak sabar untuk berkata dengan lantang, kami ingin, sebanyak yang Anda miliki, kami akan membeli semuanya. Li Fugui tersenyum dalam hati, tetapi bertanya, berapa harganya? Orang tua Yu dan Tuan Wei saling memandang sejenak kemudian, lelaki tua itu berinisiatif untuk mengatakan, saya akan memberi Anda 1 juta untuk ramuan serupa. Ayo, berapa banyak uang yang akan dia hasilkan? Tuan Wei berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar. Jika Anda tidak percaya, kami dapat menandatangani kontrak sekarang. Tuan Yu berkata sambil menyetrika panas, jika Anda setuju, rahasia ini bahan obat tidak akan diungkapkan, dan hanya dijual jika Anda memberikannya kepada 2 keluarga kami. Kami dapat menambahkan 500.000 ke harga satuan. Itu 1.500.000 tanaman obat mujarab. Tuan Wei dan Tuan Yu bernyanyi bersama, dan orang bodoh pun bisa melihat bahwa mereka melakukan ini. Li Fugui meskipun menandatangani kontrak. Li Fugui tersenyum dan berkata, bukannya saya tidak percaya pada kedua lelaki tua itu. Tetapi bagaimana jika harga yang Anda berikan jauh lebih rendah dari harga pasar? Saya benar-benar lega, karena itu cukup untuk menunjukkan bahwa setidaknya kedua lelaki tua itu tidak menipu dia dalam hal harga. Tentu saja, jika mereka benar-benar berani melakukan ini, Li Fugui secara alami dapat merobek kontraknya kapan saja. Tuan Wei menyemangati dan berkata, teman kecil, saya mendengar bahwa Anda dan cucu perempuan saya King Ting adalah teman baik. Jika Anda menandatangani kontrak, Anda dapat datang ke rumah Wei kami sebagai tamu kapan saja. Keluarga Yu kami secara alami terbuka untuk teman-teman kecil kapan saja. Wei Qingting berhenti, dan berkata, kakek, Anda berbicara tentang bisnis Anda, dan apa yang saya lakukan dengan Jian Jia, Anda tidak bermaksud apakah Anda menjual kami. Bagaimana mungkin? Kedua lelaki tua itu terbatuk, bermain-main, dan menatap Li Fugui dengan penuh semangat. Li Fugui mengangguk, lalu berkata, tidak ada masalah menandatangani kontrak sekarang. Tapi saya punya satu syarat, Anda harus memberi saya tempat di rapat penjualan. Mungkinkah teman kecil saya masih memiliki bahan obat untuk dijual? Matanya berbinar, Li Fugui mengeluarkan tas lain dari lapisan dalam pakaiannya, dan berkata sambil tersenyum, itu semua adalah bahan obat yang umum. Jika kedua lelaki tua itu tertarik, Anda bisa melihatnya sesuka hati. Tapi dengan eliksir barusan, mereka berdua sangat tertarik dengan apapun yang dibawakan Li Fugui. Ketika mereka melihat wadah yang digunakan Li Fugui untuk menyimpan obat masih berupa kantong plastik, sudut mulut mereka berkedut.
Saya tidak tahan melihat sikap orang ini terhadap ramuan itu, bersambung.